Welcome guys to my channel Thomas Kibon. Kita belajar online dulu. Kibon. Kibon kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang rinci tentang suatu hal atau sesuatu peristiwa. Teman-teman, wawancara seringkali kita lakukan setiap hari, ya. Saat kita menanyakan sesuatu kepada papa atau kepada mama atau kepada teman kita, bahkan juga kepada guru kita. Di dalam wawancara ada yang namanya pewawancara dan juga ada yang namanya narasumber. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan atau orang yang memberikan pertanyaan. Jadi sekali lagi, pewawancara itu artinya orang yang memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan. Sedangkan narasumber adalah sumber informasi atau orang yang menjawab pertanyaan kita. Sekali lagi, di dalam wawancara yang terlibat adalah ada pewawancara dan ada narasumber. Oke, narasumber. Narasumber yang kita wawancarai dalam sebuah wawancara harus memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama adalah harus memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan tentu saja dengan topik wawancara kita. Misalnya, kalau kita berbicara tentang dunia kesehatan, maka yang akan kita wawancara adalah seorang dokter, seorang perawat. Kalau misalnya topik kita tentang dunia pendidikan, maka yang akan kita wawancarai adalah seorang guru atau aktivis di dalam dunia pendidikan. Kalau misalnya topik yang kita bahas dalam wawancara adalah tentang pertanian, tentu saja yang akan kita wawancara adalah seorang petani atau ahli di dalam bidang pertanian. Kedua adalah memiliki keahlian, ya, tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Punya keahlian. Dan yang terakhir adalah mengalami atau terlibat langsung dalam sebuah peristiwa yang berkaitan dengan topik yang kita mau angkat atau yang akan kita gunakan sebagai topik dalam wawancara. Contohnya misalnya tentang bencana alam atau misalnya tentang peristiwa kebakaran. Maka yang akan kita tanyakan atau yang akan menjadi narasumber kita adalah orang yang terlibat langsung di sana. Bisa jadi korbannya atau misalnya orang yang menyaksikan peristiwa itu, atau misalnya petugas pemadam kebakaran. Jadi sekali lagi, ini adalah 3 syarat untuk dipakai di dalam kita memilih narasumber. Sekali lagi, yang pertama adalah dia harus punya pengetahuan tentang topik yang akan kita bahas. Kedua, dia harus punya keahlian. Dan yang terakhir, dia harus terlibat atau mengalami langsung peristiwa di mana berkaitan dengan topik yang akan kita bahas. Sekarang kita akan mempelajari hal-hal yang harus diperhatikan di dalam melakukan wawancara. Sebelum kita melakukan wawancara, ada 5 hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah memilih narasumber sesuai topik. Sekali lagi, memilih narasumber sesuai topik. Tentu saja tadi seperti dia harus punya keahlian, punya pengetahuan, dan juga terlibat langsung dalam topik yang kita bahas. Yang kedua adalah membuat janji atau janji pertemuan dengan narasumber. Untuk apa? Misalnya untuk menentukan tempat atau waktu dalam kita melaksanakan wawancara. Yang ketiga adalah kita mempersiapkan daftar pertanyaan. Setelah kita menentukan tempat, waktu wawancara bersama dengan narasumber, kita harus membuat daftar pertanyaannya. Yang keempat, berlatihlah wawancara agar lebih paham artinya. Kalau teman-teman sudah membuat daftar pertanyaannya dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tentu saja pertanyaannya harus sesuai topik ya. Teman-teman jangan lupa untuk berlatih. Itu poin keempat. Ya, harus berlatih. Dan yang terakhir, sebelum kita melakukan wawancara, persiapkan diri dengan baik, termasuk berpakaianlah yang rapi dan sopan. Saat kita melakukan wawancara, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan atau perhatikan saat kita sedang melakukan wawancara?
Pertama adalah perkenalkan diri. Saat kita bertemu dengan narasumber kita harus memperkenalkan diri. Contohnya, selamat pagi Bapak, saya Thomas. Misalnya seperti itu. Sekali lagi, teman-teman harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang kedua adalah mulailah dengan pertanyaan yang ringan, ya. Membuka pembicaraan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan. Bisa dengan mengajukan apa kabar, bagaimana kabar keluarga, dan seterusnya. Langkah yang ketiga adalah mengarahkan pembicaraan pada topik wawancara. Jadi sekali lagi, mengarahkan pembicaraan kita kepada topik wawancara. Keempat, gunakan panggilan yang tepat dan sopan kepada narasumber. Contohnya, memanggil narasumber kita, kalau mungkin narasumber kita lebih tua daripada kita, maka kita harus memanggilnya sebagai kakak, sebagai mas, sebagai bapak misalnya, atau ibu. Jangan sesekali di dalam melakukan wawancara kamu misalnya menyebut nama narasumber, kemudian dengan mengatakan kau, kemudian menyebutkan namanya. Ingat, sekali lagi, kamu harus menyesuaikan. Apakah narasumbermu itu sebaya dengan kamu, seusia dengan kamu, atau lebih tua daripada kamu? Kalau dia lebih tua daripada kamu, saya sarankan untuk tidak menyebut nama narasumber. Lebih baik kamu menyebut panggilan misalnya seperti kakak, mas, ibu, atau bapak. Yang kelima, langkah yang harus kita perhatikan saat kita sedang melakukan wawancara adalah mencatat atau merekam pembicaraan wawancara. Ini sangat penting teman-teman. Teman-teman harus mempersiapkan alat-alat tulis ya, mempersiapkan pulpen, catatan, dan kalau bisa teman-teman bisa membawa alat perekam audio. Tujuannya supaya kita bisa merekam seluruh pembicaraan selama kita melakukan wawancara. Yang keenam, hindari menyela penjelasan narasumber. Ini sangat penting. Sekali lagi, hindari menyela pembicaraan atau penjelasan narasumber. Ketika narasumber kita sedang menyampaikan informasi, sedang menjawab pertanyaan kita, usahakan untuk kita tetap tenang dan tidak menyela narasumber. Karena sekali lagi, selain kita juga tidak mendapatkan informasi yang utuh, itu juga tidak sopan ketika kita membiasakan diri menyela pembicaraan orang lain, apalagi menyela narasumber. Yang ketujuh adalah hindari pertanyaan yang berbelit-belit atau pertanyaan yang diulang-ulang, ya. Dan yang terakhir adalah catat semua informasi yang penting. Jadi sekali lagi, langkah terakhir adalah mencatat semua informasi penting yang kita dapatkan selama melakukan wawancara. Sekarang kita akan mempelajari hal-hal yang diperhatikan setelah kita melakukan wawancara. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan setelah kita selesai melakukan wawancara dengan narasumber. Yang pertama adalah mengucapkan terima kasih. Teman-teman, setelah melakukan wawancara, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Ibu. Ya. Dan yang kedua adalah meminta maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Contohnya, saya minta maaf jika ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Dan yang terakhir teman-teman, mohon diri dengan sopan. Sekali lagi, ada 3 hal langkah yang harus kita perhatikan setelah melakukan wawancara. Yang pertama, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan terakhir adalah mohon diri dengan sopan. Oke, teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan dengan mempelajari cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara bertujuan untuk menggali informasi yang lebih rinci tentang suatu peristiwa. Pertanyaan yang baik harus sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Sekali lagi, kalau misalnya topik yang kita bahas tentang pertanian, maka pertanyaan yang kita buat harus sesuai dengan topik pertanian juga. Jangan sampai kita membahas pertanyaan yang lain, misalnya seperti itu. Kalau misalnya tentang kesehatan, maka kita fokus pertanyaan yang kita buat ya tentang kesehatan. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu
menggunakan kalimat tanya. Berikut ini ada beberapa kata tanya yang sering kita gunakan di dalam membuat pertanyaan atau membuat daftar pertanyaan. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara atau hal yang bersifat umum. Contohnya, apa hewan yang Bapak pelihara? Misalnya seperti itu. Oke. Kata tanya yang kedua adalah berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa banyak hewan yang Bapak pelihara? Kata tanya yang ketiga adalah siapa, berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contohnya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Yang keempat, kata tanya yang keempat adalah di mana, berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contohnya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Yang kelima, kata tanya yang kelima adalah kapan, berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contohnya, kapan Bapak memberi makanan hewan peliharaan Bapak? Atau sekali lagi, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Sekali lagi, fungsinya untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Kata tanya yang keenam adalah mengapa, berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Dan kata tanya yang terakhir adalah bagaimana. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Jadi sekali lagi teman-teman, ada 7 kata tanya yang biasa kita gunakan dalam membuat daftar pertanyaan. Sekali lagi saya ulangi, ada kata tanya apa, kemudian ada berapa, ada siapa, ada di mana, kemudian kapan, mengapa, dan bagaimana. Teman-teman, setelah kita tahu cara membuat pertanyaan dan kemudian kita semua setelah melakukan wawancara tadi, kita sudah memperhatikan langkah-langkah sebelum melakukan wawancara, saat sedang melakukan wawancara, bahkan setelah selesai wawancara. Teman-teman, tidak selesai sampai di sana. Yang paling terakhir adalah membuat yang namanya laporan wawancara. Di dalam membuat laporan wawancara, ada 8 hal yang harus ada di dalam laporan wawancara kita. Yang pertama adalah tentang latar belakang wawancara. Artinya, kita harus menuliskan alasan melakukan wawancara tersebut. Yang kedua adalah tujuan wawancara. Jadi kita harus menjelaskan alasan kita melakukan wawancara. Yang ketiga adalah topik wawancara. Apa topik wawancaranya? Misalnya tentang pertanian, tentang hewan peliharaan, tentang kesehatan, tentang pendidikan, atau apapun itu. Kemudian keempat adalah nama narasumber. Ini sangat penting. Di dalam laporan wawancara kita harus mencantumkan nama dari narasumber. Kemudian yang kelima adalah pewawancara. Teman-teman juga harus menuliskan namanya di sana, yaitu nama pewawancara atau orang yang melakukan wawancara. Yang keenam adalah waktu dan tempat wawancara. Waktunya kapan dan di mana dilaksanakan wawancara itu harus dicantumkan dalam laporan wawancara. Kemudian kita harus menuliskan hasil wawancara. Ya, kita di dalam laporan itu kita harus menuliskan hasil wawancara yang kita gunakan, dan yang paling terakhir adalah kita harus membuat kesimpulan berdasarkan wawancara yang telah kita laksanakan. Teman-teman, sekali lagi ada 8 hal yang harus ada di dalam laporan wawancara. Pertama tadi ada latar belakang wawancara, ada tujuan wawancara, ada topik wawancara, ada nama narasumber, ada nama pewawancara, ada waktu dan tempat wawancara, ada hasil wawancara, dan terakhir adalah tentang kesimpulan dari wawancara yang kita telah lakukan. Teman-teman, sekian saja pembelajaran kita tentang bahasa Indonesia, khususnya topik wawancara. Semoga ini semua berguna, bermanfaat buat teman-teman dan menambah ilmu buat kita semua. Thank you, jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kamu semua, dan juga subscribe. Thank you. God bless you.